Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Rahmania Putri dengan NIM 2301116000529, Prodi Pendidikan Tata Niaga Angkatan 2023 Offering O. Di sini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, materi analisis peluang usaha dengan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Apakah ada yang merasa sakit? Tidak. Pada pagi hari ini Ibu akan mengajar kalian pada mata pelajaran kewirausahaan ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa agar kita senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran. Ibu mohon perwakilan satu orang untuk memimpin berdoa. Kita duduk siap, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Lalu karena kita sekarang pembelajarannya udah berbasis P5 ya, jadi Ibu mohon untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membaca Pancasila. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, marilah teman-teman kita membacakan Pancasila. Mulai dari hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah ini Ibu akan absen dahulu ya. Aulia, Karnesha, Katrea, Nabila, Valde, Andre, hadir semua ya hari ini. Kayaknya minggu kemarin ada yang nggak masuk ya, pertemuan kemarin. Iya, Mbak Michel ya. Di sini keterangannya sakit ya Mbak. Ya, sakit apa Mbak? Sakit flu. Oh, flu. Buat teman-teman semua, itu ya, kita harus menjaga kesehatan karena pada musim kali ini tuh musimnya bisa dikatakan musim yang agak nggak jelas ya, karena
dari pagi sampai siang itu panas sekali, lalu siang sampai sore itu tiba-tiba hujan gitu kan. Jadi kalau kita nggak bisa menjaga kesehatan, nanti kita bisa sering sakit gitu kan. Oke, sebelum Ibu masuk di materi hari ini, apakah ada yang ingat kemarin kita membahas tentang apa? Benar, masih ingat semua berarti. Nah, kan kemarin kita bahas tentang wirausaha. Apa sih itu wirausaha? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang masih ingat? Saya Ya, Mbak Michel? pengertian wirausaha gitu. Ya, Wirausaha itu adalah orang yang mampu menciptakan atau merancang suatu gagasan menjadi realita. oke. Seorang yang mampu menciptakan suatu gagasan menjadi realita. Nah, wirausaha ini tuh bisa dikatakan sebagai orang yang melakukan usahanya. Jadi yang siapa sih yang menjalankan usaha? Jadi yang menjalankan usaha itu namanya wirausaha ini tadi. Bahwa tujuan dari mempelajari analisis peluang usaha ini tadi, kalian itu diharapkan dapat mengetahui pengertian dari analisis peluang usaha. Setelah kalian mengetahui pengertian dari peluang usaha, kalian juga dapat menganalisis dari peluang usaha. Lalu kalian juga diharapkan dapat menentukan peluang usaha yang sudah ada. Setelah itu kalian diharapkan mempresentasikan hasil dari kerja kalian tadi. Apa sih hubungannya wirausaha dengan analisis? Jadi hubungan antara wirausaha dengan analisis peluang usaha di sini itu sebagai strategi yang dilakukan oleh wirausaha untuk memperlancar usahanya itu tadi. Jadi di sini analisis itu berfungsi sebagai alat untuk mengetahui seberapa jauh sih usaha ini bisa mengurangi kerugian yang mungkin akan terjadi pada usaha yang akan dijalankan. Mengerti? Oke, kalau udah paham, langsung saja Ibu masuk pada materi hari ini, yaitu tentang analisis peluang usaha. Nah, dari judul ini kan ada analisis, ada peluang, dan ada usaha. Nah, apa sih diisi pikiran kalian mengenai pengertian peluang dan usaha? Ada yang tahu apa itu peluang? Kesempatan. Lalu usaha. Apa itu? Kalau digabung, peluang usaha adalah Proses pengembangan dan merencanakan suatu kesempatan agar mencapai tujuan. Bisa agak keras lagi, Mbak? Peluang usaha adalah proses mengembangkan dan merencanakan suatu kesempatan agar mencapai tujuan tertentu. Oke, jadi peluang usaha di sini tuh bisa diartikan suatu kesempatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuannya dengan berbagai sumber daya yang dimiliki. Nah, tujuan yang diinginkan ini meliputi apa saja sih? Tujuannya ini bisa untuk mencapai kesuksesan, bisa untuk mencari keuntungan, benar. Bisa juga orang melakukan peluang usaha dengan tujuan mencari kekayaan. Yang diinginkan ini juga disandingkan dengan sumber daya yang dimiliki. Nah, apa saja sumber daya yang dimiliki ini tadi? Ada yang bisa bantu? Modal. Lalu? Oke, benar. Dari
dari sumber daya ini semua, ini tuh memiliki kesinambungan satu sama lain. Mengapa? Karena jika di sini cuma ada modal sama skill, itu juga belum bisa dikatakan untuk membantu berjalannya peluang usaha ini tadi. Karena apa? Peluang usaha juga butuh relasi, butuh pengalaman dan juga pengetahuan. Relasi ini gunanya untuk apa sih? Relasi di sini berguna sebagai alat atau jembatan agar orang-orang itu bisa mengenal usaha yang kita jalankan itu tadi. Nah, pengalaman di sini juga berfungsi sebagai pembantu dari sumber daya yang lain ini. Bisa dikatakan sebagai peluang usaha itu tadi gimana sih? Bisa dikatakan sebagai peluang usaha ketika kalian itu sudah berhasil menerapkan kesempatan itu tadi menjadi sebuah kenyataan. Nah, dari kenyataan itu tadi, kalian juga dapat mendapatkan keuntungan dari usaha itu tadi. Jadi keuntungan itu bisa datang dengan sendirinya ketika kalian sudah berhasil melakukan peluang usaha ini tadi. Paham? Lalu dari mana sih sumber peluang usaha ini tadi? Dari mana kira-kira? Apa? Oke, keahlian. Sumber. Di sini keahlian itu dikatakan sebagai sumber dari peluang usaha. Mengapa? Karena jika kalian keahlian memasak, kalian di sini bisa menciptakan peluang usaha dari keahlian kalian memasak ini tadi. Oke, berjualan bisa memunculkan peluang usaha apa? Menjadi apa dari latar belakang pendidikan ini tadi? Oke, contohnya kayak mungkin dia dulu sekolahnya di dunia bisnis ya. Nah, itu juga bisa buat jembatan melaksanakan peluang usaha di dunia bisnis. Mungkin di sini ada yang punya hobinya TikTokan. Itu juga dapat menjadi sumber yang menghasilkan keuntungan bagi kalian. Contohnya apa? Konten kreator, bener. Jualan baju. Apa itu? Housewife ya berarti? Ya. Kalau dari masalah bisa menjadi sumber peluang usaha. Dari masalah itu tadi kalau kalian bisa menganalisis dari masalah apa yang terjadi, kayak contohnya Pengangguran. nah benar sekali. Jadi kamu yang memperdayakan pengangguran ini tadi ya? Iya, betul Bu. Jadi seorang peluang usaha itu tadi juga harus memiliki sikap yang kreatif dan inovatif agar bisa dikatakan sebagai usaha. Sekarang kita bahas tentang analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha itu apa sih? Analisis peluang usaha adalah suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha. Oke, analisis peluang usaha itu juga bisa membantu wirausaha untuk mengetahui kira-kira kerugian apa sih? Kira-kira kerugian yang mungkin akan terjadi pada usahanya itu tadi. Oke, jadi tujuan dilakukan analisis peluang usaha yang pertama untuk menemukan peluang usaha. Jika kalian melakukan analisis, kalian akan tahu peluang usaha apa sih yang ada pada kesempatan itu. Setelah kalian menemukan peluang ini tadi, kalian juga bisa menemukan potensi usaha apa sih yang kira-kira bisa dijalankan dari kesempatan ini tadi. Setelah potensi usaha, kalian juga bisa mengetahui berapa besarnya potensi. Kira-kira akan lebih besar keberhasilannya atau kegagalannya. Nah, setelah
setelah dilakukan analisis dari besar potensi yang ada, kalian juga dapat mengetahui berapa lama. Gak mungkin kan kalian melakukan usaha itu pengennya cuma 1 minggu, 2 minggu gitu, kan gak mungkin ya. Terus pasti kalian bakalan rugi kalau cuma waktunya segitu. Jadi adanya analisis usaha ini, analisis peluang usaha ini juga dapat membantu untuk mengetahui berapa lama usaha ini dapat bertahan atau berjalan. Sekarang Ibu mohon buat kalian bentuk kelompok untuk menyelesaikan masalah yang ada pada video kemarin. Waktu mengerjakan kalian 5 menit cukup. Ada kendala? Ada kesulitan? Oke, karena waktunya sudah habis, mungkin ada perwakilan kelompok yang mau maju ke depan. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas LKPD. Yang berkelanjutan, usaha yang hasil kita diskusi tadi itu dapat terus berkembang dan memberikan dampak sosial yang besar. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 3. Oke, ada banyak remaja putus sekolah, lulusan baru yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Terus kemudian ada kurangnya keterampilan pengalaman kerja atau skill. Kemudian Selanjutnya, meningkatkan keterampilan berdaya saing di pasar kerja dan menciptakan generasi muda yang produktif. Itu tujuan saya memberikan kalian LKPD ini agar kalian dapat memecahkan masalah dan juga kalian juga dapat mengetahui, dapat menentukan peluang usaha dari apa yang sudah saya berikan tadi. Kayaknya Ibu perlu memberikan kalian latihan soal agar Ibu bisa mengetahui seberapa pahamnya kalian dengan materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Sudah semua ini? Oke, karena sudah semua ini, minggu depan akan Ibu bagikan hasilnya yang dapat nilai terbaik akan mendapatkan hadiah dari saya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? saya coba simpulkan Bu ya terkait pembelajaran hari ini. Jadi dalam dunia kewirausahaan itu pemahaman mengenai peluang usaha, kemudian analisis peluang usaha dan tujuan peluang usaha merupakan sebuah fondasi penting untuk mencapai kesuksesan. Peluang usaha bukan sebagai esensi dan ide mentah, melainkan kesempatan untuk dapat menjadi nilai tambah. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran hari ini mengapa kita mempelajari tentang analisis peluang usaha itu karena analisis peluang usaha ini tuh berfungsi sebagai jembatan antara ide dan realistis dari bisnis itu tadi. Nah, proses dari analisis peluang usaha ini tuh juga dapat membantu kalian untuk menentukan usaha yang akan kalian jalankan. Gitu. Masih ada yang bingung? Iya. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang analisis SWOT. Apakah ada yang tahu apa itu analisis SWOT sebelumnya? Oke, benar. Nah, jadi kenapa kita mempelajari tentang analisis SWOT? Karena analisis
analisis SWOT itu sangat dipentingkan dalam melakukan usaha. Jadi itu juga dapat berguna untuk memahami posisi usaha yang kalian jalankan itu seperti apa, lalu mengidentifikasi peluang usaha yang akan kalian jalankan. Gitu. Nanti Ibu akan share materi tentang analisis SWOT, kalian bisa baca. Minggu depan akan banyak pertanyaan yang akan Ibu tanyakan mengenai apa yang sudah kalian baca. Kita akan bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Semoga yang hari ini masih belum aktif untuk mengikuti pembelajaran hari ini minggu depan bisa lebih ditingkatkan lagi. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Semoga yang lagi patah hati juga diberi kesembuhan hatinya itu tadi. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan tadi kita awali dengan berdoa. Sekarang kita akhiri dengan berdoa juga agar apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, tidak hanya sekarang tapi juga nanti. Kita berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga minggu depan kita dapat bertemu dengan keadaan yang sehat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan selama mengajar tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.